Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Kali ini kita akan agak lain ya. Kita akan membedah satu video dari channel YouTube yang sekarang namanya itu Males Ngedit ya. Itu kalau tidak salah. Itu betul lah, Males Ngedit nama channelnya itu. Nah, saya ini subscriber yang bersangkutan ya. Itu sebelumnya, malah saya awal-awal tuh subscriber itu. Itu dulu namanya bukan Males Ngedit, namanya itu Terserah Science. Dan isinya bagus ya. Itu kenapa saya subscribe? Ya memang isinya bagus. Nah, dan bukan kemarin sih, agak lama ya. Itu di grup member saya itu ada yang meminta untuk menjelaskan salah satu video dari channel Males Ngedit. Dan video ini judulnya apa ya kemarin itu? Cocokologi sains dan kitab suci itu haram begitu. Nah, saya belum melihat videonya dan saya sengaja memang tidak melihat videonya supaya reaksinya menjadi organik begitu. Itu yang mungkin beberapa dari di awal ya, tengah sedikit, akhir sedikit, itu karena saya kan menyesuaikan video dengan aspek rasionya ya. Saya dengar sedikit-sedikit saja. Jadi tidak saya perhatikan lihat begitu. Yang saya lihat mungkin nggak sampai 1 menitan. Jadi supaya reaksinya organik. Dan mudah-mudahan ini video tidak distrike oleh yang bersangkutan begitu ya. Karena memang saya ambil videonya utuh. Nah, saya berani ambil karena orangnya ini suka bilang begitu ya. Ya kalau misalkan di dalam video saya ada yang tidak setuju atau ada yang kurang tepat begitu, tolong dibantah saja. Ya bukan berarti dia juga bakal menerima mentah-mentah, itu mungkin akan menjadi pertimbangan. Dan saya tidak tahu isinya apa. Cuman pada video-video yang lain saya melihat dia ini menguasai pola berpikir dan pola berpikirnya itu konsisten begitu ya. Cuman di dalam beberapa istilah-istilah yang dakik, yang dalam di dalam hal agama, dia itu tidak menguasai. Dan sepengetahuan saya, dia itu tidak memiliki akses terhadap kitab asli begitu ya, kepada kitab kuning katakanlah begitu. Karena saya tahu dari mana itu, dari buku-buku yang suka dia tampilkan. Itu bukunya buku terjemahan kalau urusannya sama Arab begitu. Jadi bukan kitab asli. Cuman nggak tahu ya, ini nanti kalau misalkan ada channelnya yang asli bisa komentar di bawah nih begitu. Nah, kita saksikan mudah-mudahan berlapang hati untuk di reaksi sama saya. Bukan dikoreksi karena saya nggak tahu isinya apa. Yang sebelum-sebelumnya bagus itu ya. Kita lihat nih. Terus sekarang agak kurang enak badan suaranya. Halo ya sebentar sini nih. Sorry ini agak lama karena kemarin habis dari luar kota, terus sekarang agak kurang enak badan, suaranya agak serak, gak apa-apa ya. Kalian pernah denger nggak ada yang bilang ayat kitab suci itu udah ceritain Big Bang sebelum ilmuwan nemuin itu? Atau soal embrio di rahim, katanya udah ada di kitab jauh sebelum mikroskop ditemuin. Sering denger kan hal-hal kayak gitu? Menarik sih, tapi bikin penasaran kan? Kenapa sih sebagian penganut agama itu suka nyambungin agama mereka ke sains gitu? Apa iya sains sekuat itu buat bikin agama kita kelihatan bener? Nah, di sini kita akan ngobrolin hal tersebut. Sebelum kita ngobrol lebih jauh, mungkin ada... Sebentar ya. Ini yang dimaksud apa? Menyambungkan. Jadi ada suatu fenomena yang terungkap secara sains. Katakanlah begitu ya. Ini jadi kita prosesnya nih sudah ketahuan dengan istilah-istilah yang baru yang ada sekarang. Misalkan dikatakan tadi embrio, ada zigot ya, kemudian dan lain sebagainya. Atau misalkan nanti pada teori Big Bang begitu. Dan itu disambungkan bahwa ternyata ini sudah ada di dalam Al-Quran informasinya begitu. Dan itu banyak sekali yang seperti itu. Dan saya mau kasih tahu dulu ya dari awal video ini. Saya tidak setuju dengan cocokologi seperti itu. Itu sudah dari awal sudah saya katakan ya. Dalam pengertian cara memahami Al-Quran itu tidak seperti itu. Ya. Nah, kalaupun misalkan nanti ada secara bahasa bisa diterapkan seperti alaqoh misalkan ya. Alaqoh itu bisa diterapkan kepada sesuatu yang menempel kepada dinding rahim. Sedari awal begitu. Karena alaqoh itu ya yang khalaqal insana min alaq, yang menciptakan manusia itu dari alaq, dari sesuatu yang menempel begitu. Nah, sesuatu yang menempel karena memang sedari awal itu menempel pada dinding rahim. Nah, itu cuma bisa dipakai seperti itu aja. Jadi antara makna dengan apa yang terjadi di dalam realita itu hanya bisa disambungkan demikian. Bukan berarti sedari awal Al-Quran itu berbicara tentang hal itu. Jadi memang saya rasa cocokologi
Science terhadap Al-Qur'an, ini kebalik apa ya? Cocokologi Al-Qur'an kepada sains atau sains kepada Al-Qur'an nih? Itu dari awal sudah metode yang kampungan begitu. Nggak demikian cara memahami Al-Qur'an. Nah, tapi ada tapinya nih. Tatkala yang bersangkutan ini channel apa tadi Malas Ngedit itu membicarakan tentang sains, pengertian sains itu terlalu sempit begitu. Jadi sains itu seolah-olah hanya fisika, kemudian hanya biologi begitu. Enggak, sains itu termasuk di dalamnya ada language science. Ya, makanya ada liberal arts and science kan, itu hybrid pengetahuan. Itu sebetulnya sains itu bukan hanya pada ilmu eksakta, bukan. Itu mah kayak KDM tadi. Sains itu apa? Eksakta. Enggak, sains itu nanti banyak. Pokoknya dia itu kesimpulan yang diambil dari data yang bisa falsifiable begitu ya, dia bisa difalsifikasi, kemudian bisa diuji berulang-ulang kebenaran teorinya, yaitulah dengan syarat-syaratnya sains, bukan hanya pada fisika, biologi, kimia, enggak. Itu termasuk ada language science pun demikian. Nah, nanti kalau misalkan mengatakan sains dalam perspektif sesempit itu nanti cocokologi. Tapi harus diingat bahwa bahasa Arab ya sebagai bahasa itu pun bisa dilihat sebagai sains begitu, karena dia akan keluar aturan-aturan yang mana aturan-aturan itu bukan dibikin oleh orang-orang yang berbicara bahasa Arab terdahulu, tapi yang kemudian yang mana teori-teorinya ini bisa diuji berkali-kali, kemudian dia akan benar dan dia bisa difalsifikasi begitu. Makanya ada dua madhab, ada madhab Kisai, ada madhab Basroh. Yang Di situ belum ya. ngeh ya, apa sih maksudnya dari cocokologi ayat sama sains yang ada di judul itu? Jadi gini, istilah cocokologi itu asalnya dari kata cari cocok, alias nyari-nyari kesamaan antara dua hal yang sebenarnya beda. Nah, kalau di konteks agama, cocokologi ini biasanya dilakukan dengan cara nyambungin ayat-ayat kitab suci sama penemuan ilmiah modern. Nah, sebentar. Ini sebetulnya di dalam istilah mantiknya ada ini burhan muwafakoh saja. Jadi kebetulan. Cocokologi itu kebetulan begitu. Ya, ini saya punya anak 7. Saya bilang, saya ini diberkati sama Tuhan. Kenapa? Karena langit 7, bumi 7 juga, langit 7 lapis, bumi juga 7 lapis ke bawah, anak saya juga 7, Ronaldo juga nomor punggungnya 7. Berarti saya diberkati. Itu cocokologi, muwafakoh. Memang betul anak saya 7 misalkan begitu ya. Memang betul anak saya 7, memang betul langit itu misalkan 7 lapis nanti. Memang betul tanah itu misalkan bumi itu 7 lapis nanti misalkan begitu ya. Bisa dibicarakan lah itu. Memang betul Ronaldo itu nomor punggungnya 7. Tapi kan nggak ada hubungannya juga saya punya anak 7. Yaitu cocokologi. Lah nanti misalkan di dalam Al-Qur'an disebut apa, kemudian saya bagaimana, kemudian dicocok-cocokkan. Oh, ini sudah disebut di dalam Al-Qur'an. Yaitu ittifaqiyah bukan muwafakoh ya. Itu ittifaqi saja, itu kebetulan saja. Misalnya nih, ada ayat tentang langit terentang atau meluas. Langsung tuh disamain sama teori Big Bang. Atau ayat soal embrio di rahim, nah ini disamain sama proses perkembangan janin. Yang bikin ini jadi lucu atau kadang menggelikan adalah cara kerjanya. Kalau cocok ya diambil, kalau nggak cocok itu dibuang. Contoh simpelnya, ada ayat yang ngomongin langit punya 7 lapis nih. Terus ada orang yang nyambungin ini sama teori multiverse gitu. Ada tuh channel yang membahas ini dan kemudian banyak sih yang ngedukung. Sebentar, kalau memang benar ada yang seperti itu konyol ya. Nanti misalkan langit 7 ini juga sebetulnya ada kritik sedikit ya buat yang buat malas ngedit itu. Jadi malas ngedit jangan malas baca begitu ya. Kalau Anda berbicara tentang Al-Qur'an, jangan berbicara terjemahannya, jangan. Karena Al-Qur'an itu dia berbahasa Arab dan Al-Qur'an itu dia memiliki grammarnya dan memahami Al-Qur'an itu cabang dari mengetahui grammarnya. Jadi kalau nggak tahu grammarnya nggak bakalan tahu maknanya. Jadi sebetulnya begini ya, Al-Qur'an itu tidak bisa diakses semua orang, maaf saja begitu. Jadi kalau misalkan pun mau mengatakan cocokologi, ini cocokologi, ya coba pahami dulu Al-Qur'annya. Karena Al-Qur'an itu dimensinya banyak sekali. Di situ ada dimensi tarkib, ada dimensi susunan satu kalimat dengan kalimat yang lain. Kemudian ada dimensi istiqaq, yaitu satu lafad itu dilihat dari segi maknanya dia secara tersendiri begitu sebelum dihubungkan dengan kata-kata yang lain. Malah di situ ada segi numerologinya. Karena setiap huruf-huruf itu dia memiliki nilai ya, seperti alif ba jim dal begitu 1 2 3 4 itu ada nilai-nilainya dan itu dipakai di dalam science of Al-Qur'an begitu. Al-Qur'an juga ada sainsnya, nanti disebut tafsirnya macam-macam coraknya dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan
Anda ya sebagai orang yang katakanlah sangat scientific begitu, dalam pengertian yang sempit tadi, apa namanya, ahli di dalam fisika, ahli di dalam biologi, kemudian mengetahui aturan-aturan bagaimana alam ini bekerja, yang mana sebetulnya itu nanti kalau dilihat dari segi filosofis, dari segi ilmu kalam beda lagi. Ya jangan juga ngomongin tentang Al-Qur'an lah kamu itu, jangankan baca Al-Qur'an begitu, baca kitab kuning aja coba bisa apa enggak begitu. Ya, itu harus kalau kita mau saling respect ya, kalau kita mau saling apa, menghargai begitu. Jadi ya demikian, dikatakan langit 7 lapis, nggak ada dikatakan langit 7 lapis itu, ya 7 langit. bukan bukan langit 7 lapis. Terus ya makin ngawur lagi kalau ini sampai memang dicocok-cocokkan sama multiverse itu. Oh, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ada ayat lain yang nggak bisa disamain sama sains, terus mereka nih langsung bilang, ini metafora atau simbolik aja. Jadi kayak ngambil yang enak-enak doang, tapi nggak mikirin konteks asli dari wahyu tersebut. Kalau kalian pengen tahu lebih banyak soal fenomena ini, termasuk gimana cara baca ayat yang benar tanpa harus maksa nyambungin ke sains, gue juga bahas panjang lebar di buku yang judulnya Pilih Agama atau Sains ini. Di situ gue kupas tuntas mulai dari sejarah sampai pandangan ilmu. Di situ gue kupas tuntas mulai dari sejarah sampai pandangan ilmuwan muslim abad pertengahan terkait hal ini. Cocokologi ini Sebentar ya, itu nggak bisa dibedakan Al-Quran dengan sains. Di dalam Al-Quran itu ada sains bahasa begitu loh. Nggak bisa dibedakan. Memang dan beberapa juga ada fakta nanti, misalkan di dalam apa namanya, di dalam perbedaan madhab ya, asal dari bahasa, jadi the origin of language itu dari mana originnya, dari mana sumbernya. Nah itu kan ada beberapa madhab tuh, ada beberapa pandangan, ada beberapa pendapat. Yang satunya itu divine origin, itu diantaranya salah satunya, yang mana bahasa itu dia disematkan di dalam diri manusia untuk pertama kalinya begitu oleh Tuhan, dan itu disebutkan di dalam surat Al-Baqarah. Jadi dalam beberapa hal, karena Al-Quran ini dia benar begitu ya, ini bukan klaim, ini Al-Quran itu realita benar. Jadi bukan keyakinan saya Al-Quran itu benar, saya yakin Al-Quran itu benar, tidak, Al-Quran itu benar isinya. Nah nanti yang jadi masalah kan interpretasi, dan di situ nanti ada yang qot'i, ada yang zonni. Nah kalau misalkan kita mengatakan yang qot'i, yang pastinya begitu, itu kan ada wa'allama adamal asma'a kullaha tsumma radahum 'alal malaikah. Nah Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengajarkan bahasa begitu kepada Nabi Adam. Itu nanti itu sudah selesai untuk orang mukmin. Tinggal nanti kan bagaimana kita memverifikasi bahwa Al-Quran ini memang dia itu realita begitu ya, bukan sesuatu yang ditulis kemudian kita punya pilihan untuk setuju atau tidak. Enggak, memang nanti di dalam permasalahannya itu bukan pada Al-Qurannya, tetapi di dalam di dalam penafsirannya begitu, bagaimana cara kita memahaminya. Nah jadi begini dulu sebetulnya ya, agak susah kalau kita itu ngobrol ada dikotomi. Jadi misalkan yang satu menyebutkan ini Quran begitu ya, bukan sains, padahal makna sains sendiri luas sekali begitu. Sains itu bukan cuman digambarkan pakai mikroskop atau digambarkan pakai teleskop ya, atau gambar-gambar warna-warni planet-planet, itu pun kan cuman computer generated image kan. Itu sebetulnya bukan aktual apa yang diambil, cuman itu model paling baik saja yang kita punya begitu. Enggak seperti itu juga, sains itu lebih luas daripada itu. Jadi kalau misalkan kita mau ngobrol sebetulnya sama orang kayak gini ya, gak tahu Rumah Editor kayak gimana tuh. Saya juga pernah melihat channelnya Rumah Editor. Itu kan seharusnya kita muwafaqah dulu nih, kamu itu muslim atau bukan, kan begitu. Nah kalau misalkan kita itu sudah sepakat bahwa kita itu muslim, maka harus ada rel-rel yang tidak bisa dilabrak begitu. Misalkan di dalam benarnya Al-Quran, itu kan sudah rel seorang muslim. Nggak bisa kita keluar dulu, karena the moment saat kamu keluar dari situ, itu kamu sudah tidak bisa dianggap Islam lagi, muslim lagi. Nah makanya kalau misalkan kita melihat sains dalam pengertian sempit tadi, dari sudut pandang muslim, tapi kamunya bukan muslim atau tidak, atau mau keluar dari pola pikir muslim, kita harus membicarakan Islamnya dulu. Jadi Islam itu benarnya benar apa? Benarnya itu apakah dia kebenaran dibawa oleh Islam itu apakah relatif atau absolut? Itu dulu yang harus diselesaikan begitu. Kalau itu tidak diselesaikan, nanti yang satu melihat Islam itu sebagai kebenaran absolut, atau tafsir-tafsir yang sifatnya qot'i itu adalah kebenaran absolut, kemudian dia tidak menerima itu sebagai kebenaran absolut, nggak bakalan selesai. Akhirnya ya kesananya ngelantur terus begitu. Ini sering banget kita temuin di sosial media atau video YouTube kan. Ada yang bilang ayatnya udah nyebutin soal evolusi manusia, padahal ayat sendiri tuh nggak pernah nyebut kata evolusi di situ. Atau ada juga yang bilang ayat ini udah nyebutin soal gravitasi, padahal maksud ayatnya itu cuma ngomongin fenomena alam biasa. Ya kadang-kadang kita terlalu maksa nyambungin dua hal yang emang nggak dirancang buat disamain.
Masalahnya cara baca seperti ini tuh nggak cuma terjadi di satu agama aja, hampir semua agama mungkin ya pernah ngalamin Betul. fenomena ini. Orang-orang tuh pengen banget nunjukin kalau kitab sucinya tuh udah ngerti sains modern dan relevan sesuai dengan fenomena Hmm. fakta sains itu. Padahal kan kita tahu ya kalau sains itu relatif, artinya dia tuh masih terus berkembang. Kesimpulan yang kita yakini saat ini benar belum tentu besok itu benar, karena kan ada teori Mhm. falsifikasi di situ. Betul, ya itu sains dalam pengertian apa yang sudah tadi kita sebutkan ya. Karena kan itu pengumpulan data, kemudian kita mencari pattern, kita coba-coba pattern itu apakah benar atau tidak. Nah, tatkala misalkan dia itu sudah dicoba beberapa kali, satu kali benar, dua kali benar, tiga kali benar, maka diambillah teori ini sebagai kebenaran begitu. Cuman kan suatu saat karena itu memang hasil dari apa induksi ya, itu kan dari pola pikir induktif tuh. Karena diambil dari induktif, kadang-kadang memang sampelnya itu dia tidak apa namanya, sampelnya itu dia tidak cukup begitu, atau misalkan pengujiannya itu dia kurang banyak, yang mana pada akhirnya suatu saat itu bisa dibantah. Nah ini kan malu juga kalau misalkan kita udah bilang, oh Big Bang udah ada di dalam Al-Quran gitu, ternyata nanti ada teori yang lebih apa, yang lebih matang lagi begitu untuk menjelaskan asal usul eh, alam begitu ya. Nah itu kan malu juga nanti begitu ya. Yang jelas nggak seperti itu sebetulnya, nggak boleh betul. Ini yang secara umum yang dikatakan itu nggak boleh ya. Cuman satu apa ada masalah-masalah di dalam beberapa sentimen-sentimennya aja begitu ya. Seharusnya kan kalau misalkan kamu mau berbicara tentang Al-Quran juga pakai contoh, kalau mau pakai contoh begitu ya, pakai contoh yang real. Jadi ini sebetulnya cocokologi apa namanya, katakanlah sains lah ya, biar gampang kita ikuti aja narasinya dia tuh. Ini adalah apa namanya, sains begitu, dicocokkan dengan Al-Quran atau dicocokkan dengan pemahaman orang itu terhadap Al-Quran. Karena kalau misalkan memang dicocokkan dengan Al-Quran sedari awal, Al-Quran itu bahasa Arab, dia harus dipahami dengan strukturnya. Tatkala kamu itu mengklaim bahwa ini ada di dalam Al-Quran, kamu harus bisa mengeluarkan bagaimana kamu bisa memahami itu dari Al-Quran, begitu. Ya kan lucu aja kalau misalkan ada orang sekarang ngejelasin bahasa Inggris begitu ya. Oh ini misalkan saya mau menjelaskan isi dari bukunya How to Kill a Mockingbird misalkan. Atau apa itu bukunya Shakespeare misalkan begitu ya. Ini saya mau apa namanya menjelaskan ini. Kemudian dia menjelaskan panjang lebar. Setelah menjelaskan panjang lebar, kita tanya, bagaimana grammarnya ini? Ya, atau ini misalkan asal katanya apa? Kemudian dia tidak bisa menjawab. Lah akhirnya kan bukan pemahaman dia sebetulnya, itu pemahaman orang lain yang mana dia sendiri tidak bisa mempertanggungjawabkannya. Jadi itu harus apa namanya, harus ditekankan Momen hari gitu. ini bisa aja besok berubah, tapi ayat-ayat kitab suci kan udah fix dari dulu. Nah, ini yang bikin cocokologi sering jadi bahan diskusi panjang, kadang malah bikin ribut perihal hal tersebut. Nah, sekarang kita mungkin masuk ke Mhm. pertanyaan besar ya. Kenapa sih orang suka banget nyambungin ayat mereka itu sama sains? Jawabannya sebenarnya simple. Mhm. Karena mereka ini pengen cari validasi. Di era modern kayak sekarang, sains tuh jadi kayak semacam standar kebenaran. Sebentar, ini kan berarti sudah masuk pada psikologi ya sebetulnya. Jadi bagaimana keadaan psikologinya seseorang tatkala dia itu mencocok-cocokkan, yang mana memang pada kenyataannya betul tidak bisa dicocokkan. Jadi Al-Quran itu, ingat ya, Al-Quran itu apa namanya, eh, apa ya, memuat semua pengetahuan. Itu harus ditekankan. Al-Quran itu memuat semua pengetahuan. Cuman tidak secara detail. Tidak secara detail, itu secara umum. Ini pernah ada satu orang ya. Ini kisahnya terkenal nih. Jadi ada seseorang, dia itu mengatakan apa, bertanya-tanya, masa iya Al-Quran itu memuat seluruh pengetahuan begitu. Kemudian dia datang kepada salah seorang ahli tafsir. Saya lupa orangnya siapa ini yang ditanya itu. Kemudian ditanya, "Syekh," katanya, "apakah benar Al-Quran itu memuat semua ilmu?" Kata Syekhnya, "Benar, Al-Quran itu memuat semua ilmu." Kalau Al-Quran memuat semua ilmu, ini lebih ekstrim lagi coba ya pertanyaannya. Berapa coba apa namanya roti yang masuk ke dalam keranjang ini? Jadi si penanya ini bawa keranjang, terus dia itu nyimpen keranjangnya itu di atas meja, kemudian ditanyakan kepada Syekh itu yang ahli Quran itu, berapa berapa keranjang ini bisa memuat roti, berapa roti begitu yang bisa dimuat di dalam keranjang ini menurut Al-Quran. Coba kamu mau cari ke ayat mana yang paling global aja bingung kan itu. Sisanya ketawa aja, senyum aja. Sebentar ya, saya mau panggil teman saya dulu begitu. Saya manggil temannya. Nah, si temannya ini ahli roti, tukang roti begitu.
Manggil temannya. Coba apa namanya? Kamu lihat ini di dalam apa namanya? Keranjang ini kira-kira muat berapa roti begitu. Kemudian dilihat aja itu berapa roti. Dia bilang, "Ya, 20 lah itu." Ya, yang definitif 20. 20 ya? Ya, ya udah, makasih ya. Pulang itu. Habis itu bilang, Al-Qur'an bilang, kata Al-Qur'an, ini isinya 20 muatnya itu. Orang yang tadi nanya kan nggak terima dia. Wah, itu 20, itu kan bukan kata Al-Qur'an, itu kan kata tukang roti. Lah iya, saya nanya tukang roti itu suruhannya Al-Qur'an. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tidak tahu tentang suatu perkara, maka tanyalah ahlu dzikri. Nah, ahlu dzikri itu dia adalah expert di dalam suatu perkara. Jadi bukan hanya orang yang punya pengetahuan, tetapi yang expert, yang punya expertise di dalam perkara itu. Ya, itu saya nanya ke Al-Qur'an. Duhai Al-Qur'an, kira-kira kan begitu. Hai Al-Qur'an, ini apa namanya keranjang ini berapa harus bisa diisi begitu, maksimal berapa bisa diisi. Al-Qur'an jawab, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu nggak tahu, tanya ahlu dzikr, tanya kepada ahlinya, tanya kepada orang yang memiliki ekspertis dalam bidang itu. Ya akhirnya saya bawa tukang roti. Kalau saya bawa tukang material ya salah begitu. Nah, itu yang dimaksud nanti bahwa Al-Qur'an itu mencakup seluruh ilmu. Jadi bagaimana kita itu sebetulnya ya mau membicarakan tentang Al-Qur'an, lawang Al-Qur'an saja, jangankan apa namanya memahami from cover to cover begitu. Baca satu tafsir saja loh dengan runtut dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Siapa yang pernah itu? Ya. Kalau bukan santri-santri, ya santri-santri juga karena mereka itu belajarnya pada masa remaja begitu ya, nggak terlalu serius juga ngajinya. Siapa dari kita itu sekarang yang misalkan menghatamkan tafsir Mafatihul Ghaib 30 jilid begitu, 32 jilid itu? Siapa? Nggak ada juga. Jadi dalam pengertian ya, kita ini sudah terlalu jauh dari pengetahuan. Yang mana pada akhirnya dilihat dari segi orang-orang yang tidak paham. Tadi katanya ini kan sudah masuk psikologi tuh, mencari validasi. Orang-orang yang mencari validasi memang ingin membuktikan bahwa Al-Qur'an ini benar. Akhirnya dicocok-cocokkan dengan perkara yang memang kadang-kadang juga nggak cocok, malah kebanyakannya memang nggak cocok. Dari segi orang yang merasa ini sudah offside begitu, kok begini caranya, akhirnya ini menjadikan juga seolah-olah Al-Qur'an ini tidak relevan juga dengan pengetahuan modern begitu. Ini kedua-duanya memang suatu kubu yang ekstrim juga kalau bagi saya begitu. Kalau misalkan kamu memang pernah belajar dengan serius untuk memahami Al-Qur'an, kemudian membaca tafsir Al-Qur'an bagaimana para ulama itu memahami Al-Qur'an, dan kamu sudah hatam misalkan minimalnya 1 atau 2 tafsir, baru kita bisa ngobrol. Itu nggak bakalan sesempit itu di dalam menilainya. Banyak hal kan. Kalau ada yang bisa nunjukin bahwa agama kita nyambung sama sains, itu rasanya kayak dapat centang biru buat keyakinan kita nih. Udah di ACC lah kalau keyakinan kita ini benar karena sesuai dengan fakta sains gitu kan. Apalagi kalau kita lagi ditantang sama orang lain tuh. Misalnya kayak ada mualaf kemarin yang ngebahas tentang Big Bang itu udah di ayat Quran dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau misalkan ditantang kayak gitu, orang tersebut akan bilang, agamamu ada buktinya nggak? Nah, di agama gua nih ada. Nah, iya. Big Bang tuh udah ada di ayat Quran. Kemudian NASA itu baru kemarin tuh meneliti dan menemukan itu. Biasanya Nah, bentar ya. Nah, ini kan jadi apa? Jadi debat kusir ya. Nanti kamu jangan bilang seperti ini. Wow, lihat tonton dulu secara full. Enggak, ini sudah segmen per segmen ini sudah loncat-loncat juga. Dari awal ngobrolin ini, sekarang ngobrolin psikologinya orang yang suka cocokologi begitu. Jadi tadi ngobrolin cocokologi itu apa? Kemudian kenapa cocokologi itu dia tidak bisa dipakai? Begitu ya. Karena yang enak-enaknya itu dipakai, yang enggaknya enggak. Yang dari awal saya sudah setuju begitu dengan hal itu. Nah, ini kan sekarang ngobrolin psikologi saya. Ini benar juga. Kalau misalkan kita itu ngobrolin orang-orang yang suka yang suka berdebat dengan hal seperti itu, ya memang dari awal dia itu cari validasi begitu. Jadi dia itu tidak bisa membuktikan kebenaran apa yang dia anut secara proporsional. Dalam pengertian secara proporsional itu apa ya? Dengan jalan yang memang semestinya dipakai begitu. Itu kan kalau misalkan mau membicarakan benarnya Al-Qur'an kan mudah saja sebetulnya. Karena udah ada ilmunya, ya kita lihat dari orang yang membawanya. Jadi secara aklinya nanti bahwa Rasulullah SAW itu adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Qat'i, itu realitanya begitu. Dan bagaimana cara kita membuktikan bahwa itu adalah realitanya? Itu ada di dalam ilmu kalam, bab nubuat begitu, bab kenabian. Nah terus sekarang karena tidak memiliki akses ke sana, tidak bisa membuktikan itu secara logis begitu, malah cocokologi, yaitu pengen validasi. Dalam hal ini ya betul. kayak gitu.
Nah, cocokologi kayak gini, ini sering dipakai sebagai jawaban cepat biar agama kita ini kelihatan lebih relevan sama zaman. Tapi ada satu hal Memuas penting diri yang kadang aja. luput dari perhatian mereka ini. Ilmuwan Muslim abad pertengahan yang notabene hidup di masa ketika agama Islam lagi jaya-jayanya, itu nggak pernah nyerempet-nyerempet cocokologi pas mereka ngebangun ilmu pengetahuan sainsnya. Contohnya kayak Ibnu Al-Haytham atau Al-Hazen ya, di barat disebutnya. Ini adalah bapak ilmu optik modern. Di bukunya Al-Manazir, dia ini ngebangun teori tentang cahaya dan penglihatan lewat eksperimen yang super metodologis. Sebentar ya. Itu apa namanya? Kalau misalkan dikatakan tidak pernah, bukan apa ya? Memang bukan cocokologi. Jadi begini ya. Al-Qur'an itu beda cara membacanya. Kalau misalkan Anda itu mau mengetahui bagaimana Al-Quran itu dibaca dengan metodologi yang tepat secara akal, secara akli, secara saintifik, baca kitabnya Safaruddin Ar-Razi, Mafatihul Ghaib. Anda akan tercengang di sana itu. Safaruddin Ar-Razi itu udah ngobrolin universe itu. Dari memahami Al-Quran. Jadi bukan ada teori multiverse, bukan universe ya, multiverse. Jadi bukan begini, ada teori multiverse dulu, kemudian cocokologi dengan Al-Quran. Bukan, ini baca Al-Quran langsung keluar kesimpulan multiverse. Dan Safaruddin Ar-Razi itu mengatakan multiverse itu ada. Betul itu, ya. Bukan nggak pernah. Jadi kalau mau bilang nggak pernah itu harus baca dulu semua. Udah baca semua baru bilang nggak pernah begitu. Nah sebentar ini ya, ini karena video saya ini kan sekarang pakai kameranya itu pakai apa? Ada cap 30 menit. Jadi ini cuman bisa sampai sini reaksinya begitu. Nah, kalau misalkan mau reaksi dengan video yang sama begitu, masih mau diteruskan, silahkan komentar. Dan kesimpulannya dulu sampai sini begitu ya. Memang iya cocokologi itu dari awal saya sudah katakan itu tidak benar dilaksanakan begitu. Cuman kalau misalkan tadi mengatakan bahwa ulama dulu juga tidak pernah cocokologi, ya memang tidak kalau cocokologi. Tetapi kalau misalkan kesimpulan-kesimpulan yang mereka itu secara umum telah didapatkan dari membaca Al-Quran itu ada. Jadi jangan mengkritik sinis juga begitu. Jangan sinis juga. Jadi ini mengkritiknya ada sinisme sedikit begitu. Ya, kepada persambungan antara Al-Quran dan katakanlah sains dalam pengertian sempit sebagaimana yang disebutkan oleh sang pemilik channel ini begitu. Ini mudah-mudahan tidak menjadi masalah sama saya dipinjam videonya begitu ya. Dan kalau misalkan masih mau diteruskan, silahkan komen. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.